Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولقد قال الله عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واعلموا رحمكم الله أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim, al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi an-nas. Al-birr adalah husnul khuluq, akhlak yang indah, akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Wal ismu, lawannya adalah dosa. Al ismu adalah ma haka fi nafsika, sesuatu yang engkau berdebar jiwamu sebabnya. Wa karihta an yattali'a alaihi nas, dan engkau tidak suka kalau ada orang yang melihatmu melakukannya. Hadis ini mengingatkan kita tentang pentingnya kita mengerti apa itu al-bir, di mana al-bir berbeda dengan al-khair. Al-khair artinya kebaikan secara umum, sehingga orang kafir pun bisa melakukan al-khair karena itu adalah kebaikan. Tapi albir tidak, karena albir itu amal saleh yang akan dibawa oleh manusia ke dalam alam kuburnya, ke alam akhirat, dan akan ditimbang, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat kelak. Sehingga berbicara tentang al-khair, maka
Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasi setiap al-khair, setiap kebaikan, walaupun yang melakukannya orang kafir sekalipun. Dan Allah akan membalasnya di dunia. Selesai. Sehingga kita keheranan melihat orang kafir kok mudah kaya, mudah bersenang-senang, mudah mendapatkan apa-apa yang menyenangkan mereka. Sedangkan orang yang Islam, orang yang beriman tidak demikian. Maka jawabnya, orang kafir itu kebaikan-kebaikan mereka dibalas oleh Allah di dunia. Sehingga selesai, tuntas, kontan. Tidak ada lagi yang tersisa di bawah mati, tidak ada. Semua kebaikan orang kafir itu dibalas oleh Allah di dunia. Itu yang disebut dengan al-khair, kebaikan secara umum. Namun kebaikan yang akan dibawa oleh seorang muslim, seorang mukmin ke alam kuburnya dan ke alam akhirat, itu disebut dengan al-bir. Sehingga kita pun membaca di surat Al-Baqarah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi, dan seterusnya. Bukanlah albir itu engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur ataupun ke arah barat. Akan tetapi albir itu adalah orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat beramal, amalannya itu adalah amalan yang dipenuhi dengan imannya, maka itulah albir. Orang kafir tidak punya itu. Tidak bisa orang kafir melakukan albir. Kenapa? Karena orang kafir tidak memiliki iman. Nah, di sini bedanya. Di saat seseorang terus mengamalkan albir, maka akhlaknya menjadi mulia. Kenapa? Karena terus jiwanya dibersihkan oleh amalan-amalan salehnya, oleh amal-amal birnya. Sehingga seorang mukmin hidupnya tenang. Kenapa tenang? Karena amalan-amalan bir itu membawa ketenangan. Coba kita perhatikan, pada saat seseorang berbuat baik, pegang dadanya. Pada saat dia berbuat buruk, pegang dadanya. Akan berbeda. Orang yang berbuat baik itu dadanya tenang. Sedangkan orang yang berbuat buruk itu gemetaran, tidak tenang. Orang yang berbuat benar, dadanya tenang. Sedangkan orang yang berbuat kesalahan, dadanya gemetaran, ketakutan. Begitu pula orang yang berbuat sesuatu yang bermanfaat, dadanya tenang. Sedangkan orang yang berbuat sesuatu yang berbahaya, dadanya ketakutan. Nah, di sini di mana perbuatan dosa adalah keburukan, adalah kesalahan, adalah berbahaya, sehingga menimbulkan ketidaktenangan.
Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkannya, wal ismu ma haka fi nafsika. Dosa itu adalah yang membuat engkau gemetar di dalam jiwamu. Wa karihta ayyattali'a alaihin nas. Dan engkau tidak suka melihat orang melihatmu saat berbuat dosa. Oleh karena itu, orang yang berbuat dosa itu hidupnya tidak tenang. Walaupun dia pandai bersandiwara, seolah-olah mantap, tenang, tentram, berbahagia, tapi jiwanya tidak bisa bohong. Dia tidak tenang, dia tidak senang, dia tidak tentram, tidak nyaman, tidak berbahagia. Yang bisa membahagiakan seseorang itu adalah albir, kebajikan. Sehingga kalau kita membaca buku-buku yang lama, maka para ulama kita di zaman dahulu membedakan antara al-khair dengan al-bir. Al-khair itu kebaikan, sedangkan al-bir kebajikan. Itu di buku-buku tua seperti itu bahasanya. Dibedakan oleh para ulama kita di zaman dahulu. Tapi di zaman ini ternyata dianggap sama saja. Oleh karena itu, seseorang hendaknya terus pada amal saleh. Karena amal saleh inilah yang membuat Allah ridho kepadanya. Di saat seseorang bertanya, saya ingin meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, bagaimana caranya? Jawabnya, orang yang mati husnul khatimah, penghabisannya baik, itu di saat dia mati dalam keadaan diridhai oleh Allah. Maka pertanyaan selanjutnya, bagaimana supaya saya diridhai oleh Allah, supaya saya dicintai oleh Allah? Maka jawabnya, beramallah amal saleh, beramallah albir, karena Allah ridho, Allah cinta kepada orang yang melakukan albir, amal saleh. Sehingga di saat terus seseorang membiasakan dirinya dalam amal saleh, maka mudah baginya untuk mati di saat dia dicabut nyawanya, dia sedang beramal saleh, maka Allah ridho kepadanya dan Allah mencintainya. Maka dia pun meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Sedangkan sebaliknya, orang yang tidak peduli kepada dosa, tidak peduli kepada amal saleh, tidak peduli kepada albir, apa yang terjadi? Dia sembarangan hidupnya. Maka dia pun saat mati ternyata tidak dalam keadaan beramal saleh. Bahkan bisa jadi dia mati dalam keadaan berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat sesuatu yang membuat Allah marah dan membuat Allah benci kepadanya, sehingga dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tubu ilallahi wastaghfiruhu lidhunubikum, yatubullah alaikum wa yaghfir lakum dhunubakum.
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal muttaqin. Fala udwana illa ala zalimin. Wal aqibatu lil muttaqin. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Aisyah radhiyallahu anha mengingatkan kita, bisa jadi seseorang itu mengesankan dirinya berbuat baik, sehingga tidak ada lagi jarak antara dia dengan kematiannya kecuali tinggal sejengkal. Kemudian dia mati dalam keadaan berbuat dosa, maka masuklah dia ke dalam api neraka. Dan bisa jadi seseorang berbuat dosa, sehingga tidak ada lagi jarak antara dia dengan kematiannya kecuali tinggal sejengkal. Kemudian dia bertaubat dan beramal saleh, maka dia mendapatkan husnul khatimah, penghabisan yang baik, maka dia pun masuk ke dalam surga. Sehingga kita tidak boleh memastikan siapapun, oh itu orang brengsek. Bisa jadi yang brengsek itu mati dalam keadaan sadar, bertaubat, meminta ampun kepada Allah, dan benar-benar dalam keadaan beramal saleh, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada amal saleh, sehingga Allah pun menyukainya, meridainya, mencintainya. Dia mati dalam keadaan diterima taubatnya, diampuni dosa-dosanya, dan dimasukkan ke dalam surganya. Dan jangan seseorang itu merasa yakin bahwa si fulan itu adalah orang yang saleh, orang yang baik, orang yang santri ahli ibadah, dia akan mendapatkan husnul khatimah. Jangan pula. Sehingga pernah kejadian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat salah satu perang beliau, ada seorang pemberani yang luar biasa saat berperang. Sehingga para sahabat pun berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang seperti ini akan mati syahid. Dia akan mati dalam keadaan diridhoi oleh Allah." Apa kata Rasulullah? Tidak, dia akan mati dan masuk ke dalam api neraka. Ternyata ucapan Rasulullah itu benar. Maka orang itu pun terkena tombak perutnya. Kemudian mengerang-ngerang kesakitan dia akibat tombak itu bersarang di tubuhnya. Maka tombak itu pun diteruskannya, dibunuh dirinya, sehingga mati dia dalam keadaan bunuh diri. Tidak kuat terhadap sakitnya tombak bersarang di tubuhnya. Sehingga penampilan orang itu tidak bolehlah untuk kita memastikan bahwa dia itu akan masuk neraka atau masuk surga. Karena penghabisan umur seseorang itu hanya Allah yang tahu. Yang harus dilakukan oleh seorang manusia itu membiasakan diri. Terus membiasakan diri. Orang yang membiasakan dirinya dalam amal saleh akan ditolong oleh Allah. Sehingga mudah dia dalam beramal saleh. Dan dia akan dinilai sebagai orang yang sedang beramal saleh. Padahal dia tidak beramal saleh, namun dia dalam keadaan sakit ataupun safar.
maka Allah tetap mencatatnya dia sebagai orang yang beramal saleh. Kenapa? Karena orang ini terbiasa beramal saleh. Namun ada halangan. Apa halangannya? Sakit. Apa halangannya? Safar. Allah menilainya sebagai orang yang beramal saleh. Sehingga jangan buru-buru kita. Kita harus rajin melatih diri kita. Terus kita jaga diri kita, mengamalkan amalan-amalan yang ringan. Tidak perlu seseorang tahu-tahu lompat kepada amalan yang berat. Tidak. Hawa nafsu ini butuh dilatih. Hawa nafsu manusia itu miripnya dengan anak kecil. Anak kecil itu perlu dilatih. Sedikit demi sedikit. Selangkah demi selangkah. Terus kita buat dia senang. Kita buat dia dalam keadaan merasa ringan, terbiasa. Terus ditambah sedikit demi sedikit. Seseorang di saat bersedekah langsung sedekah 1 juta rupiah, berat. Dia akan pusing memikirkan, ya Allah 1 juta, sayang amat. Kenapa? Ya, karena dia mendadak membayarkan 1 juta. Coba mulailah melatih diri, sekedar memberikan 500 rupiah, tapi sering. Tingkatkan 1.000 rupiah, tapi sering. Tingkatkan 2.000 rupiah, tapi sering. Tingkatkan 5.000 rupiah, tapi sering. Terus dengan ikhlas dia bersedekah. Sampai dengan 10.000, 20.000, 50.000, tapi sering dan ringan, ikhlas dan mampu melupakannya. Tidak mengingat-ingatnya, tidak memikir-mikirkannya, tidak menceritakannya. Itu urusan dia dengan Allah. Dia ikhlas. Terus dia tingkatkan menjadi 100.000, menjadi 500.000, menjadi 1 juta. Ringan. Kenapa? Telah terlatih. Karena hawa nafsu itu mirip dengan anak kecil. Perlu dilatih. Jangan seseorang itu langsung sholat dengan sholat yang panjang dan memberatkan. Tidak begitu kawan. Latih hawa nafsumu. Mulailah dengan salat yang ringan tapi khusyuk dan sering. Terus dijaga, tingkatkan sedikit demi sedikit. Terus semakin panjang dan semakin khusyuk. Semakin banyak amalan yang dilakukannya, yang wajib semuanya, yang sunnah diperbanyaknya dan seterusnya. Dan dia terus merasa ringan dan bisa khusyuk di dalam salatnya. Maka orang yang melatih dirinya terus menerus, bisa diharapkan dia mati dalam keadaan beramal saleh, mati dalam keadaan diridhoi oleh Allah, dan mati dalam keadaan mendapatkan husnul khatimah. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Ghaffar. Allahumma kaffir anna sayyiatina. Allahumma hdina, Allahumma arhamna ya arhamar rahimin. Allahumma hdina, Allahumma ij'alna minal mu'minin as-salihin, as-sabirin asy-syakirin, al-mukhlisin al-muhsinin ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna rushdaka ya khairar rasyidin. Allahumma hdina, Allahumma arhamna ya arhamar rahimin. Allahumma a'izna bi'izzatika wa qawwina biquwwatika wa aghnina bifadlika wakfina bihalalika an haramika ya a'azzal a'izza ya aqwal aqwiya ya aghnal aghniya ya rabbal alamin ya rabbal mustad'afin. Allahumma arhamna ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna hubbak
وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص والتقوى والإيمان والتوكل يا أرحم الراحمين يا خير الهادين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة.